Halo Sobat Sehat Terapis TV, ketemu lagi bersama orang-orang gak jelas di Terapis TV. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sudah memasuki PSBB transisi untuk wilayah Jakarta di bulan November, dan ini juga diperpanjang lagi sampai tanggal 22 November. Tetap bersabar dan tetap semangat mencari cara untuk terus bisa mencari nafkah. Oke teman-teman, mohon maaf kita beberapa hari nggak muncul di beranda YouTube kalian, nggak mengotori beranda YouTube kalian karena belum sempat bikin konten. Kita sedang sibuk nganggur. Oke, dan di kesempatan kali ini kita akan membagikan beberapa artikel seperti biasa. Nah, berikut adalah 9 makanan peningkat libido. Cobalah supaya gairah seksual lebih jos. Gambarnya jadi begini. Nah, begini ya, ini mempraktekkan gambarnya di sini. Ini kalian artikan sendiri. Patut Anda coba supaya lebih bergairah. Tidak hanya untuk laki-laki saja, makanan jenis ini juga baik dikonsumsi oleh perempuan. Jadi bisa dikonsumsi oleh pria juga wanita. Libido merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut dorongan seksual. Libido adalah dorongan seksual. Jadi setiap orang memiliki tingkat libido yang berbeda-beda. Apakah bisa ditingkatkan kembali ketika libido mulai menurun akhir-akhir ini? Nah, biasanya semakin tua seseorang, pasti hormon testosteron atau hormon laki-laki itu berkurang. Nah, semakin tua, hormon laki-laki itu semakin berkurang. Tapi kebanyakan cewek-cewek zaman sekarang nyarinya yang tua-tua. Apa yang dia buru? Tentunya berlian. Di atas 50 tahun, 1% berkurang per tahunnya. Jadi dihitung mulai 50 tahun up itu 1% berkurang per tahunnya, sehingga kemampuan ereksinya berkurang, men. Nah, kita cowok-cowok nih yang sekarang merasa gagah-gagah, kita akan mengalami di fase itu, men. Jadi sekarang puas-puasin dulu deh. Sebagian besar laki-laki akan merasa malu bila tidak mampu memberi kepuasan terhadap pasangan. Memang benar. Itulah sebabnya lebih banyak obat kuat khusus laki-laki yang dijual bebas daripada obat kuat khusus perempuan. Iya bener sih. Obat kuat khusus perempuan sampai saat ini belum pernah tahu. Sebagai bentuk menunjukkan performa bisa kelihatan dan harga diri sang laki-laki. Literatur menunjukkan bahwa prevalensi masalah seksual di kalangan wanita berkisar antara 9 hingga 43%. Wanita dengan gangguan hasrat seksual hipoaktif adalah yang umum dilaporkan. Berikut makanan peningkat libido supaya Anda dan pasangan bisa lebih bergairah, yang telah merdeka.com rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama adalah coklat hitam. Coklat hitam mengandung serotonin dan feniletilamin yang mampu menambah mood dan merangsang hasrat seksual jika dikonsumsi dengan tepat. Coklat dapat merangsang hasrat seksual jika dikonsumsi dengan tepat. Jadi coklatnya kita konsumsi dengan tepat ya, bukan coklatnya kita oles-olesin pada bagian intim-intim, bukan. Itu juga alasan acara Valentine dilambangkan dengan coklat. Oh, kebanyakan acara-acara Valentine setelah itu mereka pada kesemak-semak. Pantesan. Coklat menjadi makanan peningkat libido pertama karena zat aktif di dalamnya membantu meningkatkan aliran darah dan melemaskan pembuluh darah. Aliran darah yang baik salah satu di sekitar organ intim, berarti sangat penting. Mulai hari ini Terapis TV wajib mengkonsumsi coklat hitam. Yang kedua, bawang putih. Bawang putih mentah mengandung alisin yang diperkirakan mampu meningkatkan aliran darah ke organ seksual. Panas yang ditimbulkannya bisa membangkitkan libido Anda. Konsumsilah selama sebulan secara teratur. Cara mengkonsumsi bawang putih. Nah, ini ada caranya nih teman-teman. Cara mengkonsumsi bawang putih: rebus 3 siung bawang putih yang sudah digeprek dengan segelas air. Minum dengan campuran 1 sendok makan madu supaya lebih nikmat. Jadi 3 siung bawang putih digeprek terus direbus dengan menggunakan segelas air. Yang kedua, makan 1 siung bawang putih utuh seperti minum obat pil setiap sebelum tidur. Nah, jadi setiap sebelum tidur itu menelan 1 siung bawang putih. Kalau jakun kalian kuat, telan. Kalau nggak kuat ya geprek. Memasak, tumis atau sayuran lain dengan memperbanyak bawang putih itu, atau bisa juga dipakai bumbu untuk masak-masak sayuran-sayuran atau tumis-tumisan. Tapi keringatnya bau katanya, ada kadang. Bener nggak?
tulis di kolom komentar. Yang ketiga adalah ubi jalar. Makanan peningkat libido selanjutnya ialah ubi jalar. Selain mengenyangkan, ubi jalar mengandung potasium dan mineral yang tinggi, dipercaya mampu melawan tekanan darah tinggi yang meningkatkan risiko disfungsi ereksi. Oke, jadi menurunkan tekanan darah tinggi. Yang keempat adalah seledri. Sejumlah penelitian menemukan bahwa memakan seledri mampu meningkatkan kadar feromon dalam keringat pria, membuat lebih menarik bagi wanita. Jadi minyak wangi udah nggak berlaku di sini. Cara mengkonsumsi pun mudah. Anda dapat membuat jus seledri yang dicampur dengan wortel dan madu atau gula. Minuman menyegarkan peningkat libido siap dinikmati. Yang kelima adalah ini makanannya umum, men. Di pecel lele ada nih, ikan. Ikan menjadi makanan peningkat libido yang memiliki banyak vitamin B. Sebagai faktor penting dalam meningkatkan libido tersebut, vitamin B3 atau B3 sebagai metabolisme anaerobik mampu memberikan energi seksual dan membantu mengalirkan darah ke penis. Nah, berarti ini sangat penting ya, vitamin B3. Selanjutnya atau yang keenam adalah alpukat. Buah alpukat memiliki kandungan asam folat yang membantu metabolisme protein, teman-teman. Untuk memberi lebih banyak energi, alpukat kaya akan vitamin B6, nutrisi yang meningkatkan produksi hormon laki-laki, dan potasium yang membantu mengatur kelenjar tiroid wanita. Sekali lagi, ini yang untuk wanita. Konsumsilah bagi pria dan wanita demi mendapatkan gairah seks yang lebih dalam. Bercinta, asam folat sangat baik untuk keduanya. Hari ini Terapis TV setelah makan coklat akan minum jus alpukat. Yang ketujuh, ginseng. Salah satu tanaman herbal terkenal sebagai obat tradisional yang paling terkenal berasal dari negara Korea. Ginseng mampu meningkatkan performa seksual dan mengobati disfungsi ereksi. Berarti K-pop itu seksnya kuat kali ya? Kan Korea sering makan ginseng. Selanjutnya adalah yang ke-8, stroberi. Jadi buah stroberi yang kita kenal dengan keasamannya, jarang manisnya. Sekali manis dia tuh nggak pernah pasti. Buah stroberi yang mudah ditemukan ini mampu menunjang fungsi seksual. Kandungan antioksidan baik untuk menjaga kesehatan pembuluh darah menjadi lebih lancar, termasuk pada organ seksual. Penting juga berarti. Buah yang kaya dengan vitamin C mampu meningkatkan jumlah sperma, sumber keperkasaan laki-laki juga. Oh, vitamin C penting, men. Yang 9 adalah jenis kacang-kacangan. Makanan peningkat libido yang terakhir ialah berbagai makanan jenis kacang. Kacang seperti almond, kacang tanah, dan kenari mampu membantu menghindari impotensi bagi pria. Memiliki kandungan yang baik untuk produksi hormon pria yang sedang sehat. Nah, untuk tipsnya sendiri, tips gaya hidup sehat peningkat libido, poin pertama adalah mengatur pola makan sehat, menghindari obat-obatan yang menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, rutin berolahraga. Kembali lagi, berolahraga itu penting untuk semuanya, untuk kesehatan, untuk seks, untuk semuanya, untuk membentuk bentuk badan kita supaya proporsional. Tidur berkualitas yang cukup. Tidur berkualitas adalah di atas 6 jam dan 8 jam. Hidup sehat mengatur stres, jangan stres. Pandemi jangan dibikin stres. Stimulasi panca indera. Berkurangnya libido dan gairahnya laki-laki serta pasangannya bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Cobalah mengkonsumsi makanan-makanan yang telah disebutkan di atas tadi yang udah kita sebutkan. Apabila libido dan gairah Anda sebelum mengalami perkembangan setelah mengikuti cara di atas, konsultasi diri Anda dan pasangan pada dokter yang tepat. Pastikan Anda dan pasangan tidak memiliki gangguan hormon dan disfungsi organ vital. Amin. Jangan biarkan berlarut-larut. Semoga makanan peningkat libido dan tips gaya hidup sehat di atas dapat bermanfaat. Semoga berhasil. Yang saya tangkap adalah mungkin cuman 20% dari orang Indonesia yang mau mengkonsultasikan soal seksualitasnya, dia sama pasangan pergi ke dokter untuk konsultasi soal seks ya. Biasanya kalau salah satu pasangan nggak merasa ada yang nggak dapat kepuasan, cari lagi. Oke teman-teman, intermezzo. Segitu dulu yang bisa kami sampaikan. Kita baca-baca artikel-artikel gini aja udah seneng bisa menyapa teman-teman Sobat Sehat Terapis TV. Semoga pandeminya cepat berakhir. Sekali lagi untuk teman-teman di Jakarta khususnya yang bekerja di otot-otot terapi refleksi atau sebagai terapis, mudah-mudahan segera diberi izin untuk buka lagi, untuk bisa bekerja lagi seperti dulu. Pokoknya intinya prinsipnya kenapa Terapis TV membentuk sebuah channel dan memberikan tutorial-tutorial itu adalah berdasarkan dari keresahan. Nah, keresahan Terapis TV itu adalah
stigma masyarakat tentang dunia terapis yang dianggap selalu negatif. Padahal sebenarnya untuk terapis itu tidak seperti itu gitu loh. Jadi Terapis TV memberikan mengungkapkan keresahannya dari channel ini supaya teman-teman semuanya tahu ada tutorial, ada step by step yang harus dipelajari untuk menjadi terapis, ada ilmu-ilmunya. Jadi bukan hanya berpenampilan menarik, peres, menggoda, dapat duit, bukan seperti itu. Jadi kita ada ilmu, kita menghilangkan capek-capek seseorang. Kalau ada keluhan-keluhan yang bisa kita bantu, kita bantu dari terapis. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jaga kesehatan selalu.